Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Hendrastuti, SPDSI. Saya dari SMP Negeri 2 Sukaresmi Kabupaten Cianjur. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid. Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah pertama bagi Bumi Putra yang diberi nama Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara menggunakan moto pendidikan yaitu Ingarso Song Tulodo, di depan memberi contoh, Ing Madyo Mangun Karso, di tengah memberi semangat, dan Tut Puri Handayani, di belakang mendorong atau memotivasi. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan saling berikatan erat. Pendidikan merupakan awal pembentukan peradaban. Pendidikan diupamakan seperti petani yang menanam tanaman dan merawatnya sampai tumbuh dengan baik. Tanaman diibaratkan dengan murid dan guru adalah petani. Pendidikan menuntun, yaitu menuntun segala kodrat yang ada agar murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia juga sebagai anggota masyarakat. Murid diberikan kebebasan dalam belajar sesuai minat dan bakatnya, potensinya dan gaya belajarnya. Pendidik memberikan arahan bersifat among, yaitu memberikan tuntunan agar murid dapat menemukan potensi dirinya. Pendidikan anak sesuai dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu pendidikan anak disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar dan sosial kultural yang berbeda-beda tiap daerahnya. Kodrat zaman yaitu pendidikan anak disesuaikan zamannya. Sekarang ini pendidikan yang tepat disesuaikan dengan abad 21. Pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti yaitu pendidikan yang menekankan pada 3 hal, yaitu cipta, rasa, dan karsa, kehalusan budi, pikiran, dan kecerdasan. Pendidikan budi pekerti didapatkan dalam keluarga. Keluarga adalah tempat pendidikan karakter yang utama bagi anak. Pendidikan karakter didapatkan dengan proses pembiasaan yang baik bersama orang tua dan keluarga. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Antara lain, 1. Murid bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang sudah memiliki tinta samar-samar. Tugas guru adalah membuat tinta itu menjadi jelas terbaca. Murid memiliki permasalahan sendiri yang mempengaruhi belajarnya. Tugas pendidik adalah mendampingi tumbuh kembang murid agar tercapai pribadi yang lebih baik. 3. Semua murid adalah unik dan mereka memiliki keunikan yang berbeda-beda, memiliki bakat dan minat yang berbeda. Tugas pendidik adalah mengelola pembelajaran menjadi lebih merdeka, menarik, dan murid dapat menemukan kemampuan bakat serta gaya belajarnya. Pendidik bukan sumber utama belajar. Pendidik menjadi pamong atau mengarahkan murid agar selamat dalam belajar saat mencari sumber belajar yang berada di luar. Murid memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Pendidik mengeksplorasi apa kebutuhan dari setiap murid dalam pembelajarannya. Strategi mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid. 1. Melakukan penilaian pemetaan bakat, minat, dan gaya belajar murid. 2. Menggali ide kreatif dan inovatif dari berbagai sumber sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Mendesain pembelajaran yang berpihak kepada murid, menghamba kepada murid, melayani kebutuhan murid, dan memberikan kebebasan murid dalam belajar. 4. Menerapkan pembelajaran yang sesuai kearifan lokal daerah Cianjur, yaitu 7 pilar kebudayaan yang dilaksanakan di sekolah. 5. Melakukan evaluasi dan refleksi sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan dan pengajaran.
Tantangan melaksanakan strategi pendidikan berpihak kepada murid. 1. Kurangnya fasilitas sekolah dalam melaksanakan pendidikan berpihak kepada murid. Solusinya adalah menggunakan fasilitas yang ada di sekolah atau perlu meminta bantuan dari orang tua. Yang kedua, kolaborasi dengan rekan sejawat dan orang tua wali murid yang masih harus terus dibina agar terwujud pendidikan yang berpihak kepada murid. Solusinya mendekatkan pihak sekolah dengan orang tua murid melalui pertemuan rutin. Terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan.